Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soli dan solihah? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, jumpa kembali bersama Miss Esi dalam pembelajaran tematik, yaitu hari ini kita akan belajar tema yang kelima, yaitu wirausaha. Anak-anakku sekalian, hari ini kita dalam pembelajaran tematik akan belajar tentang materi PKN. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berdoa, semoga dengan doa kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar hari ini. Miss berpesan, walaupun kita belajar dari rumah, kalian tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini yaitu kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, tanggung jawab dalam wirausaha, dan menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil. Tentunya dengan materi-materi ini Miss berharap kalian dapat mengetahui yaitu bagaimana keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, dapat melakukan tanggung jawab dalam wirausaha, dan dapat menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil. Anak-anakku sekalian, memasuki materi yang pertama tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, Miss ingin sedikit bercerita, yaitu tentang misalnya dalam acara ASEAN Food Festival. Nah, Indonesia ini menampilkan khas berupa nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini terdiri dari nasi, ayam goreng, tahu tempe, sambal, dan sayuran. Bahan-bahan baku untuk membuat tumpeng tersebut dapat diperoleh dari pedagang-pedagang di pasar. Nah, pedagang-pedagang yang memperoleh barang dagangannya dari pengusaha ini bisa dari petani atau peternak. Mereka semua saling berhubungan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya peternak ayam, petani sayuran, dan pengusaha ini merupakan contoh-contoh pelaku ekonomi di orang-orang yang melakukannya kegiatan ekonomi. Sedangkan peternakan, pertanian, dan perdagangan ini merupakan contoh keberagaman usaha dalam bidang ekonomi. Anak-anakku sekalian, masih dalam materi yang pertama, bahwa keberagaman usaha yaitu masyarakat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh misalnya masyarakat di pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Beberapa keberagaman usaha ini yang ada di masyarakat, contohnya saja pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta perindustrian. Anak-anakku yang disayangi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan wirausaha ini atau wirausaha ini sendiri adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. Seorang wirausaha ini juga adalah seorang inovator. Mengapa? Karena seorang wirausaha ini memiliki naluri untuk melihat benda atau materi yang memiliki potensi serta mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas.
Saat mendirikan usaha, kita harus memperhitungkan dengan matang agar tidak merugi. Mulai dari modal usaha, jenis barang yang akan diproduksi, proses usaha hingga pemasaran barang. Anak-anakku, masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab dalam wirausaha. Mengapa? Karena untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses ini tentu dibutuhkan sikap-sikap yang mendukung. Yang pertama, kerja keras, pantang menyerah ketika mengalami kegagalan. Tekun, jujur, melakukan persaingan yang secara sehat, melakukan inovasi pada usahanya atau kreatif, serta disiplin. Nah, anak-anakku, untuk menghadapi dalam persaingan usaha, seorang wirausaha juga harus menggunakan cara sebagai berikut. Misalnya, menggunakan promosi yang kreatif, bersikap ramah kepada pembeli, menggunakan kejujuran ketika berdagang, dan tetap menggunakan kualitas barang, ya. Jadi, mengutamakan tentang kualitas barang yang akan dihasilkan. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab dalam wirausaha ini tentu bahwa dalam keberagaman jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau para wirausaha ini tentunya memiliki manfaat. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya saja, jika antar pemilik usaha saling bekerja sama, beragam kebutuhan masyarakat akan tercapai dan kesejahteraan pun akan dapat tercapai. Mengapa? Karena di sini adanya hubungan saling menguntungkan. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab dalam wirausaha ini kita tahu bahwa kebudayaan dan tradisi melalui budaya wirausaha ini diajarkan oleh nenek moyang kita yang merupakan kekayaan bangsa dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pemilik usaha yang bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, oleh karena itu diperlukan sikap tanggung jawab dari pemilik usaha. Sikap tanggung jawab ini dapat mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Wujud tanggung jawabnya oleh para pemilik wirausaha terhadap usahanya, misalnya yang pertama, menjaga kualitas barang yang dijual. Jadi kualitas barangnya bagus. Melakukan inovasi yang meningkatkan kualitas barang yang dijual. Jadi inovasi ini lebih kreatif. Ya, memiliki hal-hal pembaharuan bagaimana produk barangnya supaya berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, menciptakan kemasan dan nama barang yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi kemasannya dipercantik, diperindah biar daya masyarakat daya belinya bagus. Dan tetap menjaga kelestarian lingkungan ketika menjalankan usaha. Anak-anakku sekalian, nah setelah kita tadi tahu keberagaman usaha dan yang kedua tanggung jawab dalam usaha tentunya hal modal, yaitu kita belajar menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil. Selain kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, tentunya ada banyak kegiatan wirausaha yang menimbulkan hubungan saling ketergantungan antar masyarakat. Misalnya pengusaha kecap yang tergantung pada kelompok masyarakat petani kedelai. Demikian juga petani kedelai sendiri menggantungkan hasil pertaniannya pada pengusaha kecap. Hubungan antar masyarakat ini bisa bersifat timbal balik, yaitu baik secara langsung, tidak langsung, atau hanya berhubungan ketergantungan searah saja. Anak-anakku sekalian, dalam menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil ini, tentunya untuk menjadi seorang wirausaha, yang terpenting adalah keinginan yang kuat dalam memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha ini dapat dibangun sejak kecil atau sejak dini. Semangat wirausaha dapat ditanamkan sejak kecil, misalnya dengan mengajarkan membuat kerajinan tangan, memanfaatkan barang bekas sebagai bahan pembuat kerajinan, dan hasil kerajinan dapat dijual kepada orang sekitar. Hasil dari penjualan kerajinan tersebut dapat ditabung untuk keperluan di kemudian hari. Manfaat dari melakukan wirausaha sejak kecil, yang pertama, mengembangkan kreativitas yang dimiliki, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual,
Yang di situ tentunya yang ketiga yaitu mempererat persatuan dalam keluarga. Anak-anakku sekalian, baik sebelum Miss Esi tutup dalam pembelajaran kali ini, alhamdulillah apa yang sudah kita pelajari bersama, mudah-mudahan dengan tema yang kelima ini berdasarkan tema wirausaha, kalian semua bisa mencoba. Ya, dan Miss juga melihat potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Tentunya misalnya saja dalam salah satu kegiatan sekolah kita yaitu Market Day, yang ketika kita sekolah offline, itu kita laksanakan itu adalah bagian implementasi atau praktek di mana kalian belajar menjadi seorang wirausaha. Harapannya dari pembelajaran hari ini, anak-anak semuanya bisa mengambil nilai positif bahwa ketika ingin menjadi pengusaha yang sukses, wirausaha yang sukses, tentunya perlu modal dari diri kita. Selain memiliki sumber daya yang positif, inovatif, kreatif, maka tentunya kalian juga jangan patah semangat. Artinya tetap belajar dan belajar. Semoga apa yang Miss Esi sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Mari kita bersama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.